Hai Positive People, kita akan melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 23. Kali ini kita mengambil ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sepanjang Matius pasal 23, ada 7 ucapan celaka. Ini tidak langsung ditujukan kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi juga ditujukan kepada orang banyak dan juga kepada murid-murid Yesus. Dalam Matius pasal 23 ayat 1 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus memberikan 7 ucapan celaka? Tujuannya adalah agar para murid-murid dan orang banyak tahu apa yang diinginkan oleh sang raja. Dan hal ini juga memperingatkan kita agar merefleksikan diri melalui sifat dan karakter orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu. Jika di dalam Matius pasal 5 ayat 3-12 Yesus mengajarkan ada 8 ucapan bahagia, namun dalam Matius 23 ini ada 7 ucapan celaka yang Yesus sampaikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di depan orang banyak. Ucapan celaka yang pertama yang saya sudah bahas daily devotion kemarin, yaitu mereka menjadi penghalang orang maju. Yesus mengucapkan kata celaka karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menjadi penghalang untuk orang masuk kerajaan surga. Dalam Matius 23:13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka berusaha untuk masuk. Jadi sebetulnya banyak sekali orang-orang Yahudi yang tertarik kepada Yesus, tapi orang-orang Farisi ini menghambat, menjegal dan menghalangi supaya orang-orang tersebut jangan percaya Yesus dan masuk kerajaan surga. Itu sebabnya akhirnya kata ucapan celaka disampaikan kepada mereka. Yang kedua, ucapan celaka yang Yesus sampaikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi disebabkan karena mereka punya semangat untuk menginjil, tapi tidak punya semangat untuk berubah. Matius pasal 23 ayat 15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kau menjadikan dia neraka, orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Orang Farisi dikenal giat memberitakan firman, punya semangat yang berapi-api untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa. Tapi sayang, mereka tidak mau mengalahkan kedagingannya. Mereka punya semangat yang tinggi untuk mengajarkan firman Tuhan, tapi mereka tidak punya semangat untuk melakukan apa yang diajarkan. Sungguh ironis. Mereka kalah di dalam hal kedagingan karena mereka lebih senang untuk menikmati hidup dalam kedagingan. Semangat seperti orang-orang Farisi boleh-boleh saja kita tiru, tapi harus diiringi dengan semangat perubahan. Saudara boleh punya semangat untuk menginjil, sudah bagus. Saudara boleh punya semangat untuk jadi berkat bagi banyak orang, sangat baik. Tapi kalau saudara tidak punya semangat untuk berubah, maka cepat atau lambat saudara akan menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Gak ada orang yang kebal sama dosa. Yang kita perlu lakukan, mari belajar untuk jangan sombong dan angkuh. Cepatlah ketika kita tahu firman Tuhan, segera melakukannya, karena gak ada orang yang kebal sama dosa. Malaikat termulia di surga bernama Lucifer bisa jatuh juga. Adam, orang tersuci yang tinggal di Taman Eden, juga bisa jatuh di dalam dosa. Simpson, orang yang paling kuat di muka bumi, pun bisa jatuh di dalam dosa. Raja Salomo, orang yang terkaya di dunia, pun bisa juga jatuh dalam dosa. Raja Salomo, orang yang paling bijaksana di muka bumi, menulis kitab Amsal, pun masih bisa jatuh dalam dosa. Daud, orang yang paling rohani sekalipun, bisa jatuh juga dalam dosa. Jadi kedekatan kita sama Tuhan membuat kita gak bebas dari dosa. Itu sebabnya kita juga perlu berjaga-jaga agar kita jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, janganlah bawa kami kepada pencobaan. Ini biarlah merupakan doa kita bersama. Memang paling mudah menyembunyikan perkara daging di balik hal-hal rohani. Contohnya,
Orang yang masih hidup dalam kedagingan biasanya suka menyembunyikan dosanya di balik kata-katanya, motivasinya, semangatnya, khotbahnya, karismanya, prestasinya, pelayanannya, generosity-nya, perbuatan-perbuatan baiknya kepada orang lain. Godaan untuk berbuat dosa akan selalu datang. Tapi kita juga harus belajar untuk menaklukkannya. Jika kita tidak punya niat untuk melepaskan diri dari dosa-dosa, ini sangat bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Yang pertama, dosa yang kita sembunyikan suatu kali akan terungkap secara umum. Dosa itu seperti bangkai tikus. Sehebat-hebatnya orang menutupi bangkai tikus, suatu kali akan tercium baunya. Dosa yang kita lakukan di dalam kesendirian atau privately akan seperti bom waktu. Semakin lama kita menyembunyikannya, semakin lama kita mengakuinya, maka daya ledaknya semakin kuat dan besar. Yang kita perlu lakukan jika kita masih hidup di dalam dosa, cepatlah akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan orang yang kita percayakan, agar kita jangan ditambah dipermalukan di depan banyak orang. Jika Anda berani berbuat dosa, mari berani juga mengakui. Jangan kita berani berbuat dosa tapi malu mengakuinya. Nggak sportif. Jika Anda malu untuk mengakui, janganlah berbuat dosa. Kalau Anda ingin berbuat dosa, pikirkan 2 sampai 1 juta kali konsekuensinya jika dosa ini terbongkar di dalam dirimu. Yang kedua, kenapa dosa yang kita susah lepaskan sangat bahaya? Perbuatanmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Jadi kita hidup hari ini adalah buah keputusan dan perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Kita gak bisa iri dengan orang di sebelah kita. Kenapa hidup dia jauh lebih mulia? Kenapa hidup jauh lebih dipercaya? Kenapa hidup jauh lebih diberkati? Kenapa hidup mereka jauh lebih bahagia, lebih rukun pantai? Karena mereka melakukan yang benar di masa lalu. Dan kita gak bisa salahkan Tuhan dan orang lain. Kenapa hidup kita kacau balau? Kenapa pernikahan kita gak bahagia? Kenapa kita selalu gagal? Kenapa kita gak berhasil? Yang kita perlu lakukan, jangan salahkan orang lain dan Tuhan, tapi introspeksi diri sendiri. Buah-buah apa saja yang kita kerjakan di masa lalu? Keputusan perbuatan-perbuatan apa saja yang kita lakukan di masa lalu? Karena kita hidup hari ini hasil rangkaian dan perbuatan kita di masa lalu. Berarti kalau besok kita mau bahagia, minggu depan janji Tuhan mau digenapi, tahun depan rumah tangga kita mau bahagia, yang kita perlu lakukan, mari lakukan yang benar hari ini. Jangan lagi menyembunyikan dosa, karena akibat dosa sangat fatal. Lucifer, malaikat termulia di surga, jadi malaikat terkutuk. Adam, orang yang tidak pernah mengenal sakit penyakit, tidak pernah mengalami kekurangan, begitu dia berdosa jadi mengalami kekurangan dan hidup dalam sakit penyakit. Simpson, orang yang paling powerful di dunia, karena dosa akhirnya jadi orang yang paling powerless di dunia. Raja Salomo, orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling bijaksana di dunia, karena dosa akhirnya jadi orang yang tidak terkaya, orang yang tidak bijaksana. Daud biasanya mengejar-ngejar musuh ketika dia hidup dalam kebenaran, tapi begitu dia jatuh dalam dosa, jadi akhirnya dia dikejar-kejar musuh. Daud waktu hidup dalam kebenaran biasanya banyak nolong sana nolong sini, tapi begitu dia jatuh dalam dosa, akhirnya dia minta tolong sana minta tolong sini. Anda tahu bahwa hidup ini sudah susah, jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebabnya mari kita komitmen untuk melakukan kebenaran. Berikutnya yang ketiga, kenapa dosa yang kita sembunyikan sangat berbahaya? Karena ketika Tuhan datang untuk menjemput mempelainya, saudara tidak terangkat karena dia tidak mengenal kita. Wah, ini sangat fatal sekali. Ketika pengangkatan tiba, saudara tidak diangkat oleh Tuhan. Anda harus mengalami masa 7 tahun tribulation, masa 7 tahun kesengsaraan, di mana Anda harus hidup di zaman antikris. Anda tidak bisa membeli barang atau menjual barang tanpa menggunakan tanda antikris. Jika kita terima tanda 666 atau antikris, maka kita berakhir di Gehenna, lautan api, kekekalan dan yang mengerikan, neraka yang sangat mengerikan. Jika Anda tidak menerima tanda 666, maka Anda akan dikejar-kejar oleh antikris untuk dibunuh. Dan kita nggak bisa menjual atau membeli barang selama kita ada di bumi ini, karena dunia dikuasai oleh antikris. Dan kita akan mengalami di mana 3,5 tahun masa sukar, disambung lagi 3,5 tahun berikutnya masa yang sangat sukar, di mana muka bumi ini akan mengalami 7 sangkakala.
Dan 7 cawan murka Allah, 7 sangkakala, di mana yang pertama sepertiga dari bumi akan dibakar, sepertiga laut menjadi darah, sepertiga air menjadi pahit, sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Penyiksaan terhadap manusia yang tidak memakai materai Allah selama 5 bulan. Perang dunia ketiga, di mana sepertiga manusia di muka bumi akan mati oleh karena perang. 7 cawan murka Allah menimpa selanjutnya penyakit bisu pada seluruh manusia yang memakai tanda Antikris. 666, laut menjadi darah, dan semua yang bernyawa di laut mati. Kita gak bisa lagi makan ikan. Sungai-sungai dan mata air menjadi darah. Matahari berkuasa menghanguskan manusia. Kerajaan Antikris menjadi gelap. Sungai Efrat menjadi kering. Persiapan perang Harmagedon. Kilat, guntur, gempa bumi yang dahsyat, dan hujan es menimpa manusia. Sungguh sengsara, ditambah-tambah lagi Roh Kudus dan Tuhan tidak ada lagi di bumi. Karena waktu orang percaya diangkat, Roh Kudus pun meninggalkan muka bumi. Betapa sengsaranya manusia harus menggunakan kekuatannya dalam menghadapi penderitaan ini. Dan jika Anda berhasil tidak menerima tanda Antikris dan melewati masa 7 tahun kesengsaraan, maka Anda dapat kesempatan masuk masa kerajaan 1000 tahun damai dengan Tuhan. Jika kita tidak mau mengalami masa kesengsaraan, mari kita belajar untuk meninggalkan dosa-dosa yang kita masih sembunyikan. Mumpung dosa masih kecil, gampang kita kendalikan. Karena dosa kalau udah besar, dia yang kendalikan kita. Mumpung dosa masih kecil, gampang kita dikte. Kalau dosa udah besar, dia yang dikte kita. Kenapa? Ketika dosa mulai memanggil-manggil, seperti kita terseret oleh nafsu, dan kita gak bisa berkata tidak, karena dosa itu sudah menjadi besar. Kalau kita tahu bahwa kita susah untuk bisa lepas yang kita perlakukan, mari datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Akuilah segala dosamu kepada Tuhan dan mintalah kekuatan. Dan kemudian jangan lupa, akui kepada sesama yang Anda percaya. Karena Roma pasal 10 ayat 10, dengan hati orang percaya dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku, ia diselamatkan. Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita merdeka, kita lepas karena kita saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah buat dosa, tapi saling mengaku dosa kepada orang yang kita percayai. Waktu kita mengaku dosa kepada orang yang kita percaya, maka belenggu dosa kita akan dilucuti, dan orang itu akan menopang kita, mendoakan kita, membantu kita untuk bisa keluar dari keterpurukan. Dan yang berikutnya, jangan lagi mendekat kepada perangkap dosa. Jadi kita belajar di Daily Devotion hari ini, ada 3 dampak dari mereka yang susah melepaskan dosa. Yang pertama, dosa yang kita sembunyikan suatu kali akan terungkap secara umum. Yang kedua, perbuatan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita gak mau sengsara, lakukan kebenaran. Tinggalkanlah dosa-dosamu. Yang ketiga, karena ketika Tuhan datang untuk menjemput mempelainya, saudara tidak terangkat karena Tuhan tidak mengenal kita. Ingat, semangat menginjil harus disertai dengan semangat melepaskan kedagingan. Semangat melayani Tuhan harus disertai juga semangat untuk menanggalkan dosa-dosa kita. Supaya setelah orang lain bertobat, hidup kita layak diteladani. Karena bila tidak, maka Anda jadi batu sandungan bagi orang lain dan berada dalam bahaya yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.